Salam teman-teman yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Selamat bertemu kembali dengan saya. Di edisi kali ini saya akan berbagi hal-hal yang berhubungan dengan parenting, dengan topik Be Better Parent. Di edisi kali ini saya mau berbagi buat kita semua, mengajak kita semua untuk membangun kehidupan keluarga yang menerapkan pola parenting yang baik, yang sehat di dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan anak-anak kita. Yang pertama, dalam hal ini saya bagi 5 hal penting yang perlu kita bangun untuk menerapkan pola parenting yang baik di dalam keluarga kita. Yang pertama, kita harus membangun hubungan spiritual yang sehat. Hubungan spiritual yang sehat yang dimaksud dalam hal ini, orang tua, anggota keluarga bertumbuh sama-sama membangun mesbah di dalam keluarga. Kenapa ini penting? Karena hal ini menjadi satu pondasi utama bagaimana keluarga kita bangun di atas dasar yang kuat, yaitu kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin yang tertinggi di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga pastinya setiap kita bangun tidur, sebelum memulai aktivitas maupun sebelum kita tidur kembali di malam hari, paling tidak kita melakukan yang namanya doa mengucap syukur atau doa menyerahkan segala aktivitas kita sepanjang hari itu di hadapan Tuhan atau di tangan Tuhan. Yang kedua yang kita lakukan adalah membangun hubungan komunitas yang sehat. Yang saya masukkan adalah bagaimana kita membangun komunitas antara orang-orang yang ada di luar dari keluarga kita, orang-orang atau tetangga yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, di situ juga kita perlu bangun komunitas. Kenapa? Karena anak kita melihat bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Aspek yang ketiga yang perlu kita bangun adalah kita harus membangun karakter yang sehat. Kita harus menghidupi ke-9 buah-buah roh yang kita hidupi dan kita jadikan sebagai sebuah karakter yang tumbuh di dalam diri kita. Ini bukan hal yang mudah. Bukan hanya Bapak Ibu, saya secara pribadi juga dalam hal ini akan terus belajar untuk menghidupi hal-hal ke-9 buah-buah roh tersebut. Karena untuk mencapai sesuatu yang baik dari hari ke hari kita butuh proses belajar. Yang kedua, karakter apa lagi yang perlu kita tumbuhkan? Karakter tanggung jawab yang betul-betul harus melekat dalam diri orang tua. Anak akan melihat bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri anak itu. Dia akan melihat bagaimana orang tuanya betul-betul bertanggung jawab dalam dirinya. Maka itu akan menjadi satu inspirasi bagi dia nanti ketika dia besar nanti menjadi generasi kita nantinya kelak. Maka dia sudah punya modal, punya bibit tanggung jawab yang akan terus dikembangkan nanti di kemudian hari. Sekarang aspek yang keempat yang perlu kita bangun dalam diri kita sebagai orang tua adalah membangun kesadaran diri akan peran yang kita harus miliki. Dalam hal ini peran berbicara tentang peran ayah atau peran ibu di dalam keluarga. Contohnya dalam peran sebagai ayah. Ayah dalam hal ini betul-betul harus memahami dirinya bahwa saya terpanggil sebagai seorang ayah. Menjadi seorang ayah itu juga adalah sebuah panggilan. Sama seperti saya juga sebagai peran saya dalam keluarga saat ini sebagai seorang ibu. Ya, saya harus betul-betul paham. Itu panggilan saya. Saat ini saya menjadi seorang ibu. Saya harus menyadari itu dengan kesadaran penuh saya melakukan peran itu dalam kehidupan saya setiap hari. Yang masih ada suami istri lengkap, ya bagaimana bisa berperan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri yang sama-sama saling melengkapi. Nah, itulah berbicara tentang peran. Aspek yang kelima yang perlu kita bangun adalah membangun pengetahuan. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai, maka kita akan tergeser secara tidak langsung dari posisi kita. Kenapa? Karena banyak di luar sana media-media yang akan memuridkan anak-anak yang ada di bawah kita. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengasuh mereka, dalam memuridkan mereka, dalam mengembangkan kapasitas, bakat, minat, potensi yang ada dalam diri mereka.
Nah, inilah yang saya maksudkan buat kita semua, teman-teman, Bapak Ibu yang ada di lapangan. Dalam menyikapi kelima aspek ini, kita butuh yang namanya grow mindset. Grow mindset adalah cara berpikir yang mau bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik dari hari ke hari. Nah, mari buat kita semua, saya himbau kita untuk kita miliki grow mindset yang baik, grow mindset yang menolong kita menjadi lebih baik, agar anak-anak yang Tuhan titipkan, anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kita juga, mereka bertumbuh menjadi lebih baik. Ini hal yang bisa saya bagikan buat kita untuk edisi kali ini. Semoga hal ini bisa menjadi inspirasi buat kita, dan sampai ketemu kembali di edisi berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.